pertumbuhan ekonomi, yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan produksi dan disertai dengan pertumbuhan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan Gross National Product atau dapat disingkat dengan GNP dan Gross Domestic Product atau dapat disingkat dengan GDP. Pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, kedua tolak ukur ini membantu perhitungan total output perekonomian suatu negara. Adapun cara mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digunakan rumus sebagai berikut. GT sama dengan PBDT dikurangi PBDT minus 1 per PBDT minus 1 dikali 100%. Dengan keterangan, GT adalah laju pertumbuhan ekonomi, PBDT adalah nilai PBD periode T, dan PBDT minus 1 adalah nilai PDB periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah proses yang berkesinambungan dalam membuat keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan berbagai alternatif sumber daya untuk mengendalikan suatu perekonomian guna mencapai sasaran atau tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, urbanisasi. Yang kedua, pendapatan per kapita. Yang ketiga, struktur ekonomi. Yang keempat, angka tabungan. Yang kelima, indeks kualitas hidup. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, kesehatan. 8, tempat tinggal. Ke-9, kriminalitas. Dan yang terakhir adalah akses dan juga media. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kekayaan alam, yang kedua jumlah dan kualitas hidup, yang ketiga sumber daya modal yang dimiliki, yang keempat penguasaan teknologi, yang kelima kondisi sosial budaya masyarakat, dan yang keenam adalah kondisi politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kekayaan alam. Sumber daya alam pada sumber alam atau tanah mencakup mengenai kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam. Selain itu mencakup mineral, iklim, sumber air, atau sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik dalam menunjang pembangunan, yaitu menyediakan infrastruktur yang menunjang. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksana, diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang semua kegiatan, terutama bagi penyedia fasilitas publik mulai dari sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan komunikasi, aliran listrik, dan transportasi umum. Coba kalau fasilitas tersebut tidak ada, pasti kegiatan ekonomi juga akan terhambat. Maka dari itu, pada saat ini pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak berlipat bagi perekonomian. Contohnya, dengan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.600 km. Selanjutnya, sumber daya modal yang dimiliki. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Terakhir yaitu kondisi politik. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintah yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selanjutnya yaitu masalah pembangunan ekonomi. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang secara umum, permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu pengangguran,
kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Hal ini menunjukkan ketidakmerataannya kesejahteraan masyarakat yang merupakan penghambat proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, membuat dan merencanakan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah menyediakan infrastruktur yang menunjang. Selanjutnya, membuat dan merencanakan pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan strategi pembangunan, tentu sebelumnya kita harus mempersiapkan perencanaan terlebih dahulu. Begitu juga membuat strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan perencanaan harus dibuat matang dan pelaksanaan harus sistematis dan terkendali dari pemerintah dengan dukungan seluruh rakyat tentunya. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan ekonomi. Jika ingin perubahan dalam sektor perekonomian ke arah yang lebih baik, maka sudah pasti diperlukan adanya pengembangan. Contohnya saja pada sektor pertanian. Para petani menggunakan bibit unggul dan penggunaan mesin yang berteknologi canggih untuk membajak sawah. Tetapi tentu butuh modal yang tidak sedikit. Di sini pemerintah harus mengambil andil dalam berupaya memberikan keringanan berupa subsidi bagi para petani. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and always happy.